Halo, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang dukungan sistem operasi pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mari kita simak. Baik, dukungan sistem operasi. Materi ini saya ambil dari materi William Stalling tentang organisasi komputer dan arsitektur edisi 8. Nah, tujuan dan fungsi dari sistem operasi ini adalah membuat nyaman, ya, membuat kenyamanan penggunanya, sehingga ketika kita menggunakan komputer itu bisa berlama-lama dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, kemudian selain itu juga sistem operasi juga bisa membuat efisiensi, artinya memungkinkan penggunaan sumber daya komputer dengan lebih baik dari sumber daya arus dan lain-lain, ya. Nah, kemudian lapisan dan tampilan dari sistem komputer ini, yang pertama, yang paling dasar atau yang paling bawah sendiri adalah hardware, ya. Kemudian disusul dengan sistem operasi, di mana sistem operasi di sini fungsinya adalah menjembatani antara software dan hardware atau penerjemah. Nah, kemudian di atasnya sistem operasi ada utility, kemudian program aplikasi. Nah, di sini kita sebagai end user hanya bisa mengakses dari program aplikasi, sedangkan untuk utility dan operating system itu bisa diakses oleh programmer. Nah, kemudian beberapa layanan yang diberikan oleh sistem operasi itu sendiri antara lain dia dapat melakukan pembuatan program, melakukan eksekusi dari program, kemudian mengakses ke perangkat I/O atau input dan output, kemudian mengakses kontrol ke file, mengakses sistem, melakukan deteksi dan respon kesalahan, serta akuntansi atau melakukan penghitungan dari sebuah proses yang dilakukan oleh operating system. Nah, kemudian bagaimana operating system berlaku sebagai manajer sumber daya. Nah, di sini operating system jelas di dalamnya dia mencakup banyak hal. Yang pertama adalah memori, I/O control, prosesor, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentunya dengan banyaknya proses yang dilakukan oleh operating system, tentunya dia harus melakukan manajemen sumber daya agar semua proses dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Nah, jenis-jenis sistem operasi ini sendiri ada sistem operasi yang berlaku sebagai interaktif, kemudian sistem batch, program tunggal atau multi pemrograman, di mana untuk saat ini yang sedang berkembang itu sudah banyak sekali operating system yang multi program. Nah, pada awalnya dasarnya bahwa sistem operasi ini sendiri di tahun 40-an sampai 50-an itu tidak ada sistem operasi. Namun lambat laun terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dari proses sistem operasi itu sendiri. Nah, program bisa dapat secara langsung berkomunikasi dengan perangkat keras. Itu artinya kalau saya mengatakan bahwa komputer adalah sebuah mesin, perangkat keras itu dapat mengendalikan software itu dapat mengendalikan perangkat keras, ya. Nah, namun pada kenyataannya di sini terdapat dua masalah dalam pengaksesan atau pengoperasiannya. Yang pertama adalah penjadwalan, yang kedua adalah waktu. Nah, pada sistem batch yang sederhana, di sini terjadi program resident monitor. Kemudian pengguna mengirimkan pekerjaan ke operator, operator mengumpulkan pekerjaan, kemudian memantau pengontrolan urutan dari sebuah kejadian dalam melakukan proses batch. Kemudian ketika suatu pekerjaan selesai, maka akan dibaca lagi oleh monitor dan monitor menangani proses penjadwalan. Nah, kalau kita lihat bahwa tata letak dari memori untuk residen di monitor itu ada di dalam gambar ini, ya. Jadi posisi monitor ini
di atas, kemudian di dalam monitor itu terdapat intro processing, kemudian device dari driver, job sequencing, dan control language interpreter. Sedangkan area dari user itu di luar ya. Nah, kemudian ini satu contoh untuk bahasa kontrol dari pekerjaan ya. Ada instruksi untuk memantau dulu sebelum dilakukan eksekusi, kemudian baru lakukan pekerjaan, biasanya dengan S seperti dolar gitu ya. Nah, ada pekerjaan apa, kemudian lakukan beberapa instruksi, kemudian jalankan beberapa data dan selesai ya. Nah, kemudian fitur-fitur perangkat keras yang diinginkan oleh operating system antara lain ada perlindungan memori ya. Perlindungan memori, kemudian waktu yang dibutuhkan, kemudian ada instruksi yang mungkin ada yang diistimewakan, artinya ini yang diprioritaskan, antara lain hanya yang dijalankan oleh monitor agar tidak terjadi tabrakan data ya, seperti I/O itu juga istimewakan. Kemudian interrupt ya, untuk memungkinkan melepas atau mendapatkan kembali dari kendalinya. Nah, kemudian sistem batch dari multi-thread program itu perangkat I/O sangat lambat, dan ketika satu program menunggu I/O atau program lain yang menggunakan central processing unit ya. Nah, ini yang jadi masalah sehingga perlu dilakukan pola penjadwalan. Nah, ada program tunggal atau jalannya operating system tunggal, di mana pada gambar itu data dijalankan, kemudian untuk data yang lainnya juga menunggu data diproses ya. Kalau kita lihat di sini ada jalannya eksekusi. Ketika di sini sedang dieksekusi, maka data yang lain menunggu untuk waktu yang berjalan. Di sini hanya satu area. Jadi untuk menjalankan program di sini saya kira tidak terlalu sulit ya, dan kendalanya juga tidak ada. Nah, namun bagaimana kalau terjadi multi pemrograman dengan banyak program gitu ya. Misalnya di program A seperti tadi, kemudian ada lagi program B. Ketika dia jalan, otomatis yang program B akan menunggu dulu. Nah, bagaimana jika ada penggabungan atau combine antara program A dan program B? Nah, di situ dilakukan pola penjadwalan ya. Atau bagaimana jika terjadi lebih dari 2, misalnya 3 pola penjadwalan? Tentunya akan dibagi waktunya untuk melakukan eksekusi dari sebuah program. Nah, pemanfaatannya di sini tentunya mungkin Anda bisa lihat dari kontrol monitor di komputer yang Anda miliki. Untuk bekerja di central processing unit seperti apa, memorinya bekerja seperti apa, disknya, terminal, printer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pembagian waktu, tentunya di sini sistem operasi mengizinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan komputer, yaitu secara interaktif. Anda bisa melihat apa saja yang bekerja. Kemudian multi-program memungkinkan sejumlah pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Nah, pola penjadwalan di sini ada multi-program, ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan I/O. Nah, untuk penjadwalan jangka panjang di sini dapat menentukan program mana yang dikirimkan untuk diproses. Nah, yaitu pengontrol derajat multiprogram. Setelah dikirim, pekerjaan menjadi proses untuk penjadwalan jangka pendek. Jadi pola penjadwalan jangka panjang itu datanya ada di hard disk yang masih jauh ke central processing unit, sedangkan untuk jangka pendek nanti mendekati central processing unit. Nah, kemudian bagaimana untuk pola penjadwalan jangka menengah? Bagian dari fungsi swapping ya. Nah, biasanya berdasarkan kebutuhan untuk mengelola multiprogram. Jika tidak ada memori virtual, manajemen memori juga tidak masalah ya. Nah, sedangkan untuk penjadwalan jangka pendek, maka ini jauh lebih dekat dengan central processing unit. Kemudian keputusan mendetail tentang pekerjaan mana yang harus dijalankan selanjutnya
selanjutnya. Jadi untuk penjadwalan jangka panjang tentunya data sudah ada di posisi Central Processing Unit untuk dilakukan sebuah eksekusi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana komputer melakukan pola penjadwalan menggunakan round robin? Silakan saudara cek, cari-cari literatur bagaimana polanya, dan silakan tuliskan jawaban saudara pada kolom komentar di bawah ini ya. Sebutkan nama dan jawaban saudara dari pertanyaan ini. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan materi bagaimana untuk model prosesnya. Di sini untuk prosesnya dari mulai new ya, data ini mulai akan dieksekusi masuk ke posisi ready, kemudian diproses pada Central Processing Unit dalam posisi running. Kalau data itu sudah selesai, maka data itu langsung keluar sebagai hasil atau exit. Nah, bagaimana jika data itu masih harus melakukan proses-proses yang lain? Entah itu menunggu data yang lain untuk dieksekusi atau dia time out ya, maka dia akan kembali ke posisi ready sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, kemudian di blok kontrol di sini terdapat identitas, prioritas dari sebuah data yang akan diproses. Untuk menghitung program juga ada, kemudian pointer memori, data konteks, status I/O, dan informasi akuntan. Di program PCB di sana terdapat identifier ya, identifier, kemudian state, priority, program counter, memory pointer, konteks data, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk pola penjadwalan ini saya tampilkan sebagai contohnya. Semisal untuk yang bagian A, di mana A posisinya running, dia sedang berjalan, maka posisi B akan waiting dan C juga waiting ya. Jadi begitu. Nah, kemudian kalau di bagian C ini yang B running, maka untuk yang B dan A dia siap ready untuk dieksekusi ya. Jadi ini sangat mudah sekali memahami bahwa kalau yang A sedang running, maka yang B dan C itu waiting, menunggu dulu selesai dari proses A. Tapi kalau yang C itu sedang running, maka yang B dan A itu siap untuk dieksekusi atau dalam posisi ready. Kira-kira begitu penjelasan dari saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.